Halo semuanya, balik lagi di kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan sedikit memberikan penjelasan tentang PT Telkom Indonesia. Nah, disclaimer dulu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita saksikan dulu perkenalan dari kelompok 3 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Evita, Hendri, Latifah, dan Sri Devina akan sedikit memberikan penjelasan tentang PT Telkom Indonesia. Yang selanjutnya penjelasannya akan diberikan oleh rekan saya berikut ini. Sejarah singkat PT Telkom Indonesia 1965 kelahiran Telkom. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Namun, seiring perkembangannya pesat layanan telepon dan telex, pemerintahan Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel atau PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan memisahkan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnis masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai lahirnya Telkom. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi PT Telkom Indonesia. Visi yaitu menjadi digital telco pilihan utama dalam memajukan masyarakat. Selanjutnya ada misi. Misinya itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat digital bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya yaitu ada beberapa struktur organisasi PT Telkom Indonesia. Bisa teman-teman lihat dan dibaca untuk PPT-nya. Berikut adalah para direksi PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada Pak Riri Kardiansyah sebagai Direktur Utama. Yang kedua ada Pak Heri Supriyadi sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Yang ketiga ada Ibu VM Venusiana R sebagai Direktur Enterprise dan Business Service. Yang keempat ada Pak Herlan Wijanarko sebagai Direktur Network dan IT Solution. Yang kelima, ada Bapak Muhammad Fazrin Rashid sebagai Direktur Digital Business. Yang keenam, ada Bapak Budi Setiawan Wijaya sebagai Direktur Strategis Portofolio. Yang ketujuh, ada Pak Afri Wandi sebagai Direktur Human Capital Management. Yang kedelapan, ada Pak Bogi Wijaksono sebagai Direktur Wholesale dan International Service. Yang kesembilan ada Bapak Honesti Bashir sebagai Direktur Grup Business Development. Penganggaran dan Keuangan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia (TBK) memiliki sistem penganggaran yang struktur untuk mengelola berbagai aspek keuangan perusahaan, termasuk dalam beban operasional yang tercatat sebagai anggaran untuk total jasa layanan spesial atau bisa disebut dengan TJSL. Perencanaan strategis dan operasional PT Telkom Indonesia yaitu sistem perencanaan perusahaan disusun untuk memberikan pedoman pada unit-unit kerja di Telkom dalam menyusun perencanaan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan perusahaan dapat dilakukan secara sistematis,
lebih mudah, cepat, teratur, terintegrasi sesuai misi dan misi perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Telkom Indonesia. Pertama, pelaksanaan program Share TJSL Telkom. PT Telkom Indonesia (TBK) telah menjalankan berbagai program dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diintegrasikan melalui program utama bernama Share. Program ini dirancang untuk mendukung nilai-nilai utama Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG dan ISO 26000 dan juga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut TPB. Pengukuran kinerja program TJSL Telkom. Yang pertama, pengukuran kinerja Telkom menggunakan sejumlah metode dan indikator untuk mengukur kinerja dan dapat program-program TJSL. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan. Telkom terus mendorong efisiensi dan efektivitas program-program TJSL. Inovasi dalam digitalisasi program. Telkom terus melakukan inovasi dalam digitalisasi program. Implementasi UKM Akses untuk pendanaan UMK. Telkom mengimplementasikan UKM Akses untuk digitalisasi pengelolaan program pendanaan UMK. Pengawasan evaluasi kinerja PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tentu memiliki prosedur pengawasan dan evaluasi kinerja yang terstruktur dan berkesinambungan. Adapun beberapa aspek yang biasanya menjadi fokus dalam pengawasan dan evaluasi kinerja PT Telkom Indonesia yaitu pemantauan keuangan, pemantauan layanan pelanggan, pemantauan operasional, pemantauan kepatuhan, pemantauan inovasi dan pengembangan, serta pemantauan lingkungan dan berkelanjutan. Analisis strategi PT Telkom Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak atau fixed wireline. Yang kedua, mengembangkan bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak atau fixed wireless access. Yang ketiga, melakukan investasi pada jaringan broadband. Yang keempat, mengintegrasi solusi bagi UKM, enterprise, dan berinvestasi di bisnis wholesale. Yang kelima, mengembangkan layanan teknologi informasi termasuk e-payment. Yang keenam, berinvestasi di bisnis media dan edutainment. Yang ketujuh, berinvestasi pada peluang bisnis internasional yang strategis. Yang kedelapan, menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. Yang kesembilan, melakukan transformasi budaya perusahaan serta mengintegrasikan next generation network dan OBCE. Terima kasih buat kelompok 3 yang sudah memberikan penjelasannya. Nah, buat teman-teman, kita dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. See you the next video.